Saya ingin tanya Ketua, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Baik, Kelihatan, baik. Pak. Udah ditutup ya, semua unmute. Semua mute. Baik, mata kuliah kita ini bernama pemulihan tanaman. Begini ketentuan kita. Kuliah kita akan ada 2 sesi dengan total 80 menit. Yaitu jam 2 sampai jam 2.40 satu sesi. Dan admission hanya sampai 14.05. Artinya setelah 14.05 saya tidak akan mengadmit lagi, mengizinkan masuk. Saya tidak akan mengizinkan masuk lagi. Kemudian setelah 14.05 ketua baru mengabsensi. Jadi setelah 14.05 baru absensi dibuat oleh ketua. Itu berarti absensi 2 ketua, agak capek nih ketua kali ini. Itu juga pada jam 14.50. Jadi kan ini Zoom-nya gratis selama 40 menit. Jadi kita berhenti dulu 14.40, lalu kita masuk lagi 14.50. Nah, admission 14.55 ditutup. Kemudian perkuliahan selalu saya rekam. Dan kemudian menguploadnya ke YouTube. Ya, menguploadnya ke YouTube. Nah, ini YouTube saya, www.youtube.com/C/Sabah Malau. Nah, kalian pilih playlist kuliah. Lalu kemudian kalian buka videonya. Ini tentu bagi orang-orang bagi mahasiswa yang ingin mendengar ulang perkuliahan hari itu, atau karena sesuatu hal dia ingin mendengar ulang kuliah itu. Tentu saya tidak akan mengecek siapa yang melihat video ini. Bagi yang membutuhkannya silakan aja lihat video ini. Setiap perkuliahan, baik sesi pertama maupun sesi kedua. Jadi buka YouTube saya, www.youtube.com/C/Sabah Malau. Lalu pilih playlist kuliah, ya, playlist kuliah. Lalu kemudian buka video yang Anda inginkan. Nah, penilaian. Sikap sangat penting buat saya itu 20%. Ya, 20%. Sikap itu dari kehadiran, dari tata krama waktu kuliah, itu saya buat catatan-catatan, ya. Dan saya berharap kalian semua kalau pakai baju, kaos, ya ada kerahnya. Perempuan juga begitu, kalau baju biasa pun, baju apapun yang dipakai, saya berharap ada kerahnya, ya, ada kerahnya. Ketentuan kita sebenarnya begitu di kampus. Bagi no mention itu, sikap itu, karakter itu sangat penting. Kemudian praktikum, akan ada nanti praktikum, ya. Akan ada praktikum yang itu masuk dalam keterampilan sebanyak 20%.
sikap 20%, praktikum 20%, dan ada kuis-kuis. Boleh sekali, boleh 2 kali, tergantung nanti penilaian saya ya. Kalau bagus-bagus UTS-nya, bagus praktikumnya, mungkin kuis cuma sekali, tapi harus ada. Kemudian UTS 25% itu syaratnya minimum 6 kali pernah kuliah sebelum UTS dilaksanakan. Kemudian ujian UAS ya, UAS. UAS itu sumbangan nilainya adalah 25%. Kemudian dengan demikian totalnya 100%. Kehadiran tadi saya sudah katakan sebelum UTS seorang mahasiswa minimum hadir 6 kali, dan sebelum UAS mahasiswa minimum hadir 6 kali ya, sehingga 12. Tidak bisa sebelum UTS 7 kali lalu sebelum UAS 5 kali, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi sebelum UTS 6 kali, sebelum UAS 6 kali. Baik, mata kuliah ini SKS-nya ada 3, 2 SKS untuk kuliah dan 3 SKS 3 jam untuk praktikum ya, untuk praktikum. Nah, mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip penciptaan genotipe baru pada tanaman. Ya. Tujuannya adalah materinya adalah kita akan pelajari tujuannya apa, peranan dan strategi pemuliaan, sistem reproduksi tanaman harus kita pelajari, lalu penciptaan keragaman genetik dan bagaimana karakter kuantitatif diwariskan. Kemudian pemulihan tanaman itu dilakukan dengan berbagai metode, poliploidisasi, mutasi, variasi soma klonal, rekayasa genetik, transgenik, CMS, cytoplasmic male sterility atau mandul jantan. Kemudian ada metode persilangan dan nanti ada varietas hibrida dan varietas sintetik. Nah, dengan demikian kita berharap pada akhir kuliah ini mahasiswa mampu merancang penciptaan genotipe baru. Tentang praktikum, praktikum akan saya jelaskan pada hari Senin tanggal 15 Maret. Artinya 2 minggu yang akan datang. Dan praktikum kita mulai pada sejak 15 Maret itu. Ya. Jadi tidak hari ini kita jelaskan mengenai praktikum, tapi tanggal 15 Maret. Nah, pertemuan pertama ini kita hanya bicara tentang aturan, kemudian penilaian, kemudian silabus singkat. Ya, silabus singkat selama 40 menit ini. Jadi hari ini kita kuliah hanya satu sesi saja, ya, satu sesi. Pada pertemuan kedua, artinya minggu depan, kita akan bahas pemulihan tanaman dan pekerjaannya. Ya, kita akan bahas pemulihan tanaman dan pekerjaannya. Dengan harapan mahasiswa pada akhir perkuliahan itu mampu menjelaskan syarat-syarat dalam penciptaan genotipe baru. Nah, pokok bahasan kita adalah apa peranan pemulihan tanaman, pengertian pemulihan tanaman, tujuan pemulihan tanaman, dan elemen dasar strategi pemulihan tanaman dan ilmu-ilmu terkait. Pada pertemuan ketiga selanjutnya adalah kita bicara tentang reproduksi tanaman. Pokok bahasannya adalah reproduksi seksual dan aseksual. Pada akhir perkuliahan itu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sistem reproduksi tanaman. Pada pertemuan keempat, pokok bahasan kita adalah keragaman, ya, keragaman dengan pokok bahasan keragaman sebagai dasar pemulihan tanaman, keragaman yang dapat diturunkan dan asal dari keragaman. Nah, pada pertemuan akhir itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penciptaan keragaman genetik. Pada pertemuan 5 dan 6, pokok bahasan kita adalah inheritance kuantitatif, penurunan sifat-sifat kuantitatif. Nah, kompetensi mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penurunan sifat-sifat kuantitatif. Dengan demikian, pokok bahasan kita adalah bagaimana inheritance kuantitatif dan pengukurannya, kemudian alel jamak, tipe dan aksi gen, heritabilitas,
intensitas seleksi dan keseimbangan genetik, frekuensi gen dan keseimbangan genetik, rekomendasi gen dan pemulihan tanaman. Dari sejauh ini penjelasan saya ini jelas bahwa kita berharap kalian semua sudah memahami genetika. Itu sebabnya dalam perkuliahan itu, dalam silabus itu disebut bahwa syarat untuk mata kuliah pemulihan tanaman ini adalah genetika. Banyak hal-hal genetika di dalam pemulihan tanaman ini kita hanya singgung serintas, hanya untuk mengingatkan, mendasari apa yang sedang kita lakukan. Kalau detailnya sudah kita bicarakan di genetika. Jadi kalau kurang-kurang dalam penjelasan pemulihan tanaman tentang genetika tersebut, itu bukan salah dari pemulihan tanaman, tetapi memang begitu dia. Kalau kurang mengerti kalian harus kembali lagi mempelajari genetika. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan bicara variasi dalam jumlah kromosom. Pokok bahasanya adalah polyploid dan aneuploid. Nah, diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menjelaskan peranan variasi kromosom yang mengakibatkan variasi dalam fenotipe. Kemudian pada pertemuan ke-8 pokok bahasan kita adalah mutasi. Pokok bahasannya pengertian dan bahan mutasi, percobaan tentang mutasi, dan pada akhir perkuliahan mahasiswa harus mampu menjelaskan peranan mutasi batuk. Mahasiswa harus mampu menjelaskan peranan mutasi dalam penciptaan variasi genotipe. Kemudian pertemuan ke-9 adalah mekanisme dan pengaturan kemandulan dan pengendaliannya. Di tanaman juga ada yang mandul, ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk penciptaan genotipe baru atau varietas baru. Nah, diantaranya adalah inkompatibilitas, mandul jantan sitoplasmik, dan hibridisasi interspesifik. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan peranan kemandulan dalam penciptaan variasi baru. Mohon ditutup suaranya ya. Kalau sudah saya ingatkan tetap bandel, saya move out ya nanti ya. Saya keluarkan dia dari grup ini. Mungkin tidak sengaja di unmute ya, tapi tolonglah di mute ya. Pada pertemuan ke-10 kita akan bicarakan penggunaan kultur jaringan dan kultur sel dalam pemulihan tanaman. Sebenarnya kultur jaringan mata kuliahnya ada dari Ibu Verlis, tetapi terkait dengan pemulihan tanaman kita akan lihat sisi lain dari kultur jaringan itu dalam penciptaan keanekaragaman genetik dalam pemulihan tanaman. Pokok bahasan kita adalah kultur jaringan dan kultur sel, variabilitas genetik dan kultur sel. Jadi kultur jaringan itu bisa menghasilkan variabilitas genetik. Kemudian hibridisasi somatik dan rekayasa genetik. Pada pertemuan 11-12 ada kita bicarakan metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Jadi kita akan bagi waktu kita mempelajari reproduksi tanaman, kita sudah bagi 3 kelompok tanaman itu. Ada yang tanaman menyerbuk sendiri, ada tanaman menyerbuk silang, ada tanaman menyerbuk silang sebagian. Nah, kita akan bicarakan metode untuk pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Kemudian akan kita bicarakan metode untuk tanaman menyerbuk silang dan kemudian menyerbuk silang sebagian. Nah, pokok bahasanya ada 3 ini, metode silsilah, metode satu biji, dan persilangan balik. Ada satu lagi, ya betul. Ya, ada 3 ya. Pada akhir perkuliahan itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang metode untuk menciptakan genotipe baru pada tanaman menyerbuk sendiri. Pada pertemuan yang ke-13 adalah metode pemulihan tanaman menyerbuk silang. Nah, nanti akan kita lihat apakah satu pertemuan cukup nanti untuk metode penyerbukan sendiri, ya. Kadang-kadang tidak cukup, tapi kita akan coba upayakan satu pertemuan saja. Tapi kalau nggak cukup nanti masuk ke pertemuan ke-13.
Metode pemulihan tanaman menyerbuk silang itu ada sub pokok bahasanya metode curah, metode silang balik. Nah, pada akhir perkuliahan itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mampu menciptakan genotipe baru pada tanaman menyerbuk silang. Nah, pada pertemuan yang ke-14 adalah penciptaan varietas hibrida dan sintetik. Ya, varietas hibrida dan sintetik. Nah, sub pokok bahasanya adalah inbreeding itu apa, heterosis apa, kemudian berbagai jenis hibrida dan metode varietas sintetik. Ya, dan dengan demikian pada akhir perkuliahan nanti para mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai metode untuk menciptakan varietas hibrida dan varietas sintetik. Nah, bahan bacaan kita adalah John Milton Pullman, Breeding Field Crops. Ini memang sudah keluar tahun 2020 yang terbaru. Kalian boleh searching di internet buku ini, mana tahu ada buku ini secara gratis, ya. Buku ini sendiri ada di perpustakaan. John Milton Pullman. Oke. Di internet bisa kalian searching, mana tahu ada yang menyediakannya secara gratis. Kemudian buku yang kedua wajib adalah Biometrika Genetik dalam Pemulihan Tanaman. Nah, ini bisa kalian ambil dari download dari repositori UHM. Nah, kalian yang mengikuti mata kuliah genetika dari saya sudah pasti ingat ini, buku ini ya, Biometrika Genetik dalam Pemulihan Tanaman. Beberapa aspek saya cantumkan di sana ya di buku ini. Kalian bisa download gratis gitu ya dari repositori UHM. Jadi itu dalam bentuk PDF kalian bisa download. Kemudian James R. Wells, Dasar-dasar Genetika dan Pemulihan Tanaman. Ini terjemahan penerbit Erlangga. Adik-adik sekalian, tentu saja bukan hanya ini buku yang bisa kalian baca. Banyak buku yang bisa kalian baca. Dan buku pemulihan sudah sangat banyak. Yang 4 ini aja bisa, 3 ini aja bisa kalian baca. Dan kalian baca itu sudah sangat baik. Mayoritas sumber kuliah kita ada dari John Milton Pullman, ya. Mayoritas mayoritas bahan kuliah kita berasal dari buku John Milton Pullman ini, Breeding Field Crops ini. Sebagian sedikit berasal dari James Wells dan sedikit lagi berasal dari buku saya Biometrika Genetik. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kuliah perdana kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya sebelum berakhir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini pertemuan pertama kita. Semoga menginspirasi, ya. Semoga menginspirasi buat kalian. Dan hari ini cuma sekali ini kita kuliah. Biasa itu perkuliahan pertama hanya soal silabus. Kalau ada pertanyaan segala macam boleh kita singgung. Jadi berarti dengan demikian kalian sudah tahu bahwa minggu depan kita bicarakan tentang pemulihan tanaman dan pekerjaannya. Ya, kalian bisa strategi belajar menurut hemat saya sih kalian karena materi pokoknya sudah diberitahukan, kalian tinggal belajar dulu, searching di internet. Tapi saya ingin sarankan kepada kalian, saya ingin ingatkan kepada kalian, kalau ujian jangan copy paste dari internet. Ya, jangan copy paste dari internet. Sekali-sekali saya nanti konfrontir ke internet apakah itu plagiat. Ya, apakah copy paste aja. Jadi selalu ujian kita tulis tangan ya, tulis tangan dan kemudian di foto lalu dikirim ke email yang saya tunjuk. Nah, kalau dia mengirim ke email yang lain tentu tidak sah sehingga nilainya 0 ya, nilainya 0. Saya sudah kirim Pak katanya.
Semester yang lalu seperti itu. Yang dikirim apa? Soalnya yang dikirim, bukan jawabannya. Atau yang kedua, dia salah ketik, dikirim ke email yang lain. Ya, tidak ke email yang saya tunjuk. Ya, kuanggap dia tidak mengirim, ya nol. Kuanggap dia tidak mengirim, ya ku buat aja nol, begitu ya. Nah, kalau ada sanggahan-sanggahan yang seperti itu bahwa dikirimnya bukan jawaban tetapi kertas soal, bahwa dia mengaku mengirim padahal tidak mengirim, ini menjadi perhatian ini. Suatu saat nanti saya akan bilang sama dekan untuk kalau orang yang seperti ini hanya membuat capek dosennya, supaya diskors atau dikasih hukuman. Ya. Dia tidak mengirim, mengaku mengirim. Padahal yang dikirim soal, bukan kertas jawaban. Dia mengaku mengirim, padahal tidak mengirim. Tidak ada dikirimnya apa-apa pun. Nah, pada rapat yang akan datang saya akan mintakan supaya ada keputusan dari fakultas bahwa orang yang seperti ini ya, mengaku mengirim padahal salah kirim, padahal yang dikirim adalah soal, bukan kertas jawaban, maka yang bersangkutan harus dihukum juga, bikin capek dosen ya kan. Ada maksud lain barangkali dia ya. Satu orang dua orangnya itu sebenarnya itu bukan persoalan besar ya. Cuman ya saya kan perlu mengingatkan kalian di awalnya ini supaya tidak melakukan seperti itu. Jadi kalau sudah kalian kirim, cek ulang apakah sudah betul jawaban itu yang kalian kirim. Jangan-jangan salah upload ya kan. Jangan-jangan salah upload. Nah kalau kalian cek salah upload, salah kirim, kirim lagi yang benar begitu. Ya, sehingga betul-betul tidak salah kirim. Begitu. Baiklah Dedek, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, selamat siang. Terima kasih bahwa kalian memilih mata kuliah ini. Sekali lagi, saya akan memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, selamat sore. Jaga kesehatan masing-masing. Sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke.